Yang saya hormati, sesungguhnya dari ajaran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu meluruskan kesalahan, beliau selalu membetulkan kekeliruan kalau seandainya datang dan tampak dari sahabatnya. Dari hal tersebut apa yang datang di Sahih Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah masjid, kemudian masuk setelahnya seseorang. Kemudian seseorang tersebut salat. Kemudian setelah salat dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan salam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan kepadanya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah dan salatlah, sesungguhnya kamu belum salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengisahkan kisah ini, beliau mengabarkan bahwa orang ini sedang salat. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi bahwasanya dia belum salat. Sebabnya kaum muslimin, dikarenakan orang itu salat selain dari atau tidak sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat tidak seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi dia bahwasanya dia belum salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan salatnya. Peristiwa yang seperti ini kaum muslimin bisa memberikan kita faedah bahwasanya pentingnya seseorang salat di atas tuntunan dan sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan atas hal ini. Sebagaimana di hadisnya Al-Malik bin Al-Huwairith bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dikarenakan kaum muslimin ketika seseorang salat selain dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sangat berbahaya atas dirinya. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa misalnya salatnya tidak diterima. Sebagaimana datang di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yusalli 60 sanah la yaqbalu Allah lahu shalah." Sesungguhnya seseorang salat 60 tahun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu pun dari salatnya. Begitu pula kaum muslimin, apa yang datang dalam hal ini yaitu pembetulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meluruskan kekeliruan dari sahabatnya. Apa yang datang di Sahih Bukhari dari hadisnya Musayyib bin Hazm, anna abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmu, bahwasanya bapaknya orang ini Musayyib, bapaknya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepadanya, "Masmu, siapa namamu?" Maka orang itu berkata, "Haznun." Saya adalah Hazn. Wa hazn artinya adalah keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membetulkan kekeliruan dalam nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersabda, "Bal anta sahlun." Bahkan namamu adalah Sahl, adalah mudah, bukan keras. Begitu pula dalam hal ini apa yang datang di Sahih Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Di kisah ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam di salat subuh atau salat isya, terjadi keraguan di dalam perawinya. Mu'adz bin Jabal menjadi imam di salat subuh atau isya, kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah. Maka keluar salah satu dari makmumnya. Maka Mu'adz bin Jabal menghukuminya bahwasanya dia adalah munafik. Maka orang itu langsung pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ini la ta'akhir an salatil ghada li ajli fulan." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya menjadi lambat untuk ikut salat berjamaah
dikarenakan fulan, maksudnya adalah Muadz bin Jabal, dikarenakan beliau terlalu memanjangkan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenturkan kekeliruan ini dan meluruskannya. Beliau naik mimbar. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah seperti di kala itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin." Wahai para manusia, sesungguhnya ada orang dari kalian, maksudnya adalah Muadz bin Jabal. Wahai para manusia, ada orang dari kalian yang munafirin, yang sifatnya munafir, menjauhkan orang dari dakwah dan dari agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amman das falyukhafif." Barang siapa menjadi imam, hendaklah dia meringankan, karena di belakangnya terdapat orang yang lemah. Begitu pula kaum muslimin yang terakhir, dari rupa-rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan kekeliruan dari sahabatnya. Apa yang datang di haditsnya Anas bin Malik di Sahih Bukhari dan Muslim. Di kisah 3 orang yang mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka tidak mendapati Nabi. Kemudian 3 orang itu bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengabarkan ibadahnya Nabi. Maka 3 orang itu berkata, "Di mana kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka salah satunya berkata, "Adapun saya akan selalu puasa." Yang kedua berkata, "Saya akan terus salat malam, saya tidak akan tidur." Yang ketiga, "Saya akan terus ibadah dan tidak akan menikah dengan para wanita." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di rumahnya dan dikabarkan oleh Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan kekeliruan ini seraya berkata, "Antum alladzi qulta kada wa kada." Kalian yang berkata begini dan begitu, "Amma ana." Adapun saya, usalli wa arqud. Saya salat malam dan saya tidur. Wa asum wa afdal. Dan saya puasa dan saya berbuka. Wa atazawwaju nisa. Dan saya menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ini adalah beberapa rupa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan kekeliruan dan membetulkan kesalahan yang muncul dari para sahabatnya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.